Halo semuanya, perkenalkan saya Jepri Wahyu Fernando sendiri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja algoritma forward chaining dan backward chaining pada sistem pagar, sekaligus menjelaskan kode-kode penting yang digunakan dalam implementasinya. Sebelumnya, saya akan mendefinisikan dulu apa itu sistem pakar. Sistem pakar adalah salah satu cabang kecerdasan buatan yang bertujuan untuk meniru kemampuan seorang ahli dalam mengambil keputusan di sebuah bidang tertentu. Pada kasus ini, sistem pakar digunakan untuk melakukan diagnosis kerusakan mobil berdasarkan gejala yang diberikan. Dan mungkin saya akan bahas definisi forward chaining. Forward chaining adalah metode inferensi data driven, yaitu penalaran yang dimulai dari kumpulan data awal. Sistem kemudian sistem kemudian mencari aturan yang syaratnya terpenuhi oleh fakta tersebut dan menghasilkan fakta baru secara otomatis dengan tujuan yaitu menemukan semua kemungkinan kesimpulan yang mungkin terjadi data awal dari data awal. Kemudian definisi backward chaining. Backward chaining adalah metode inferensi global driven, yaitu penalaran yang dimulai dari tujuan tertentu yang ingin dibuktikan. Sistem kemudian bekerja mundur untuk mencari apakah tujuan tersebut valid berdasarkan fakta yang tersedia, dengan tujuan membuktikan satu tujuan tertentu. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan kode forward chaining. Oke, forward chaining sendiri uh, dimulai dengan fakta awal di fact base. Di sini fact base. Lalu sistem akan memindai seluruh rule base yang untuk mencari aturan yang bagian if-nya sesuai dengan fakta awal. Oke. Lalu semua aturan yang cocok akan dimasukkan ke dalam conflict set. Lalu, jika lebih dari satu aturan yang cocok pada waktu sama, sistem akan melakukan conflict resolution berdasarkan priority. Lalu, aturan dengan prioritas tertinggi dijalankan pada dijalan aturan dengan prioritas tertinggi dijalankan dan ditambahkan sebagai fakta baru ke fact base. Lalu, proses kembali ke langkah awal hingga tidak ada fakta baru dihasilkan. Dia akan kembali ke sini, fact base-nya tambah dan masuk, kemudian dia akan kembali lagi sampai tidak ada fakta baru yang dihasilkan. Oke, mungkin saya akan coba run. Oke, di sini ada 5 iterasi, di mana fakta awalnya itu mesin mati total, suara klik saat start, tidak ada karat pada terminal, dan terjadi korsleting. Oke, terjadi iterasi 1. Konflik set ditemukan itu R1 dan P1 dan R5, P2, dan aturan eksekusi R5 itu di prioritas 2. Fakta baru yang ditambahkan itu aki lemah. Interaksi kedua, iterasi kedua, konflik set ditemukan itu R1 P1, P, 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 P1, P1, R4, R7, dan aturan eksekusi itu R4 itu prioritas 3. Fakta baru ditemukan itu ganti aki. Kemudian iterasi ketiga, konteks set yang ditemukan itu R1 dan R7. Dengan aturan eksekusi R1 itu prioritas 1. Kemudian fakta baru yang ditemukan itu cek listrikan. Kemudian iterasi 4, konflik set yang ditemukan itu R7 dan R8. Dengan aturan eksekusi R8 itu sebagai prioritas 5. Fakta baru ditemukan itu isolasi kelistrikan. Kemudian iterasi ke-5 dan konflik set R7. Aturan eksekusi R7 sebagai prioritas 1.
Kemudian fakta baru ditemukan itu mesin sulit start. Kemudian pada instansi ke-6, tidak ada konflik yang ditemukan dan tidak ada aturan yang cocok lagi. Proses berhenti. Kemudian vote ini selesai dengan kesimpulan akhir, itu faktanya itu mesin mati total, suara klik saat start, tidak ada karat pada terminal, kemudian terjadi korsleting, aki lemah, ganti aki, cek kelistrikan, isolasi kelistrikan, mesin sulit start. Oke, mungkin sekian dari forward chaining, mungkin kita lanjut ke backward chaining. Oke, di sini sama, kita eh, ada fact base dan rule base-nya. Kemudian mungkin sistem diberi goal yang ingin dibuktikan. Misalnya ganti aki, goal atau ya nantinya eh, tujuannya, dan sistem akan mencari aturan yang bagian den-nya itu sama dengan goal. Dia akan mencari aturan yang sama den-nya ini sama dengan goal gitu. Semua kondisi pada bagian if atau bagian if dianggap sebagai subgoal yang harus dibuktikan. Oke, bagian ini sebagai goal. Untuk membuktikan subgoal itu ada 2 poin. Sistem harus mencari lagi aturan yang lain yang dapat menyimpulkannya. Kemudian, jika subgoal sudah ada di fakta awal, maka dianggap berhasil. Oke, jika seluruh subgoal berhasil, maka goal utama juga dianggap berhenti. Dan kemudian, jika salah satu subgoal gagal, sistem akan mencoba aturan lain. Oke, jika tidak ada aturan cocok, maka goal dianggap gagal dibuktikan. Oke, kita lanjut, coba langsung. Ada lagi. Oke, di sini tujuan utamanya itu membuktikan ganti aki atau fakta ganti aki. Dengan fakta awal, mesin mati total, suara klik saat start, dan tidak ada karat pada terminal. Oke, dengan goal itu, aturan yang mungkin untuk dibuktikan itu, aturan yang mungkin itu ada R4, dan kita di situ mencoba aturan R4. Jika aki lemah, maka tidak ada karat pada terminal. Oke. Dan untuk mencari bukti untuk aki lemah, aturan yang mungkin itu ada R2, R3, dan R5. Dan kita mencoba uh, aturan R2, yaitu jika mesin berputar lambat. Oke, kita mencari bukti untuk mesin berputar lambat itu gagal. Tidak ada aturan yang menyimpulkan mesin berputar lambat. Kemudian berarti subgoal untuk aki lemah itu gagal. Subgoal R2 atau mesin berputar lambat itu gagal. Kemudian kita mencoba aturan R3. Jika lampu redup dan kita di sini mencari bukti untuk lampu redup itu gagal, maka subgoal aturan R3 itu gagal. Kemudian kita coba R5. Itu jika suara quick start. Di sini kita mencari bukti dan sukses. Maka berhasil aki lemah itu berhasil ditemukan di R5, yaitu suara klik pada start. Suara klik pada saat start atau saat starter. Berarti aki lemah itu terbukti melalui aturan R5. Oke. Dan goal untuk mencari bukti tidak ada karat pada terminal itu berhasil, sukses, karena sudah ada di fakta awal. Kemudian
Gol ganti aki itu terbukti melalui aturan R4. Aki lemah, tidak ada karat pada terminal. Dan di sini ganti aki. Oke, dan hasil akhirnya itu ganti aki terbukti. Tujuan ganti aki terbukti. Oke, mungkin kesimpulannya, forward chaining itu cocok untuk mendapatkan hasil semua kemungkinan dari fakta awal dan yang akan berjalan dari fakta menuju kesimpulan. Sedangkan backward chaining cocok untuk menghemat waktu ketika hanya ingin membuktikan satu hal. Itu cara berjalannya itu dari kesimpulan menuju fakta. Oke, mungkin sekian dari saya. Dengan memahami kedua metode ini, kita dapat melihat bagaimana sistem pakar melakukan penelaran seperti manusia, menggunakan fakta, aturan, prioritas, hingga logika rekursi. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.